Halo, nama saya Novrianti Mulia, absen 22 dari kelompok 1. Hai, saya Putri Ramadanti, nomor absen 23 dari kelompok 1. Hai, nama saya Rianita Ini Susnia, nomor absen 24 dari kelompok 1. Hai, nama saya Trilaksmi Rizka, nomor absen 29 dari kelompok 1. Yang pertama ada asal-usul teknologi CRM. Asal-usul teknologi CRM ini pada dasarnya unsur pembentukan teknologi, manajemen pembentukan hubungan pelanggan. Manajemen pelanggan telah berkembang dari teknologi terpisah yang mencakup pusat layanan telepon, sistem otomatisasi tenaga penjualan, dan file-file informasi pelanggan CRM. Harapan pelanggan juga berperan langsung dalam munculnya teknologi CRM, ikut dikenali oleh perusahaan. Pasar CRM. Struktur pasar CRM ini merupakan perangkat lunak CRM, merupakan bagian dari pasar perangkat lunak aplikasi mencakup 3 perangkat, yaitu ada manajemen rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan, dan CRM. Geografis pasar di Amerika Serikat adalah penggerak utama pertumbuhan selama tahun 90-an, menguasai penjualan penghasilan perangkat lunak CRM global. Industri sebagai pelopor yang menerapkan program tersebut seperti perbankan, keuangan, dan telekomunikasi merupakan industri yang mengaplikasikan CRM pada skala luas. Contohnya itu perdagangan grosir, pergudangan, dan jasa profesional. Kemudian ada partisipan pasar. Yang pertama, partisipan pasar itu para vendor software pemain yang paling dikenal di pasar CRM itu spesialis vendor CRM seperti Siebel, Kanail, Tiffany bersaing dengan para vendor RUO tradisional yang berhasil. Para vendor software merupakan bagian kecil dari seluruh sistem CRM. Kemudian ada vendor perangkat keras yang infrastruktur kinerja CRM sangat menekankan terhadap perangkat keras dan infrastrukturnya pusat layanan telepon. Kemudian para penyedia layanan komponen layanan ekosistem CRM merupakan bagian terbesar, definisinya dirasa paling kabur biaya layanan yang terkasih secara langsung seperti layanan teknologi, implementasi CRM. Pada umumnya biaya yang dibutuhkan sebesar 3 kali perangkat lunak. Kemudian ada manajemen pengetahuan CRM. Keberhasilan CRM itu bergantung pada keberhasilan menginformasi mengenai pengetahuan tentang perusahaan, dan pada akhirnya informasi sampai kepada pelanggan. Kemudian memerlukan teknologi nirkabel dan mobile. Lebih jauh lagi dengan organisasi global, sistem CRM harus mengakomodasi banyak bahasa dan berbagai zona waktu. Kemudian penawaran marketing, kesempatan penjualan, telepon, layanan email, masuk informasi yang diberikan secara sukarela oleh pelanggan, dan kegiatan website ke tahap berikutnya dengan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur CRM. Arsitektur CRM adalah sistem CRM harus dapat dioperasi di dalam kantor, di luar kantor, dan website. Sistem itu harus bersama-sama mengikat jalur komunikasi yang masing-masing menggunakan teknologi yang sangat berbeda, misalnya web, email, dan telepon. Desain arsitektur CRM tidak terbatas berhubungan dengan isu, kinerja, dan komunikasi, tetapi juga didukung dengan fokus hubungan CRM. Arsitektur CRM dibagi menjadi 2. Yang pertama, CRM multijalur. Yang kedua, jalur-jalur teknologi komunikasi CRM. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, CRM multijalur, yaitu teknologi komunikasi yang melibatkan banyak jalur dan banyak titik sentuh organisasi. Pada kedua perspektif tersebut, teknologi CRM bertujuan mengkoordinasi dari jalur-jalur itu menjadi pandangan tunggal. Yang kedua, jalur-jalur teknologi komunikasi CRM dirancang untuk melacak dan mengelola dialog konsisten yang mencerminkan nilai pelanggan. Pelanggan potensial mungkin berharap diberi prioritas dengan tanpa memedulikan jalur komunikasi yang mereka pilih. Contohnya seperti email, yakni mereka harus masuk ke daftar teratas seperti halnya telepon.
arsitektur yang aplikatif, fleksibel, berkinerja bagus, dan terukur. Yang pertama ada ketergunaan atau usability. Aplikasi dengan tingkat ketergunaan tinggi bersifat intuitif dan menunjukkan betapa mudahnya sebuah aplikasi digunakan atau dinavigasikan. Yang kedua ada fleksibilitas. Daya tangkap dapat diciptakan dengan mempersiapkan semua proses yang dikehendaki pelanggan dan menjalankannya pada aplikasi CRM sebelum dioperasikan untuk publik. Yang ketiga ada kinerja tinggi. Fungsi teknologi memiliki kinerja yang baik dan terpadu. Aplikasi CRM yang berjalan pada sebuah jaringan yang ekstra cepat akan tetap berjalan lambat jika basis datanya overload. Yang keempat, keterukuran. Perkembangan CRM menunjukkan sistem yang mulai diakses dan digunakan oleh banyak orang. Keterukuran menjadi penting dengan kinerja penerimaan sistem tersebut. Kemudian ada browser web. Browser web penggunaan web sebagai sarana memasarkan, menjual dan melayani pelanggan, juga mengantarkan pada aplikasi khusus berbasis web terhadap konfigurator dan pemberi saran. Model ini kemudian digunakan untuk menentukan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan di web. Semua desain berdasarkan respon yang telah diberikan pelanggan pada serangkaian pertanyaan. Aliran kerja. Teknologi aliran kerja dapat diprogram untuk memonitor kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian mereka merespon ke kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara yang hasilnya diprediksi memuaskan. Hasil akhirnya adalah kesesuaian layanan dengan pelanggan tetap terjaga dan mendapatkan pengalaman yang konsisten dan dapat diprediksi. Selanjutnya integrasi. Integrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama integrasi aplikasi. Integrasi aplikasi mengikat sistem CRM dan sistem bisnis lain seperti akuntansi, penagihan, inventory, dan sumber daya manusia yang transaksinya mencakup pesanan pelanggan. Yang kedua integrasi telepon. Integrasi ini memungkinkan panggilan masuk dapat dikirim kepada orang yang tepat berdasarkan identitas penelepon dan panggilan keluar dibuat secara otomatis dari desktop pusat layanan telepon. Ketiga, integrasi email. Integrasi ini mempersingkat proses komunikasi dengan pelanggan. Integrasi email dapat mencakup pembuatan email sebagai hasil dari proses aliran kerja internal. Yang keempat, integrasi web. Integrasi web mencakup widget atau kolaborasi web. Teknologi ini memungkinkan organisasi membantu pelanggan yang ada di web, tanpa mereka harus meninggalkan halaman web yang mereka kunjungi. Selanjutnya, aplikasi CRM. Aplikasi CRM dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu pemasaran, penjualan, dan layanan. Yang terdapat garis besar elemen utama, yaitu yang pertama, manajemen produk dan pelanggan. Aplikasi ini dimasukkan ke bagian penjualan, jasa, atau pemasaran, seperti yang terdapat pada model bisnis e-commerce, B2B dan B2C. Contohnya seperti lalali.com, indotrading.com, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang kedua, pemasaran. Proses pemasaran CRM mencakup kegiatan mengakses dan menyegmentasi pelanggan dengan menggunakan daftar hasil untuk menjalankan dan mengevaluasi hasil untuk mengidentifikasi tingkat kepastian pasar dan upaya penjualan yang sedang berlangsung. Ketiga, penjualan. Teknologi yang memungkinkan para tenaga penjualan mengakses sistem CRM ketika sistem sedang aktif. Implementasi teknologi otomatisasi tenaga penjualan seringkali disertai dengan implementasi metodologi penjualan. Keempat, layanan dan daya dukung. Elemen sentral dalam layanan CRM adalah permintaan layanan atau apa yang dikenal sebagai trouble ticket. Elemen sentral itu digunakan untuk melacak proses pelayanan hingga tuntas, termasuk pemesanan dan finalisasi layanan. Kelima, manajemen hubungan rekanan. Daya dukung ini mencakup pemasaran, penjualan, dan fungsi pelayanan melalui jalur tersebut. Selain itu, manajemen hubungan rekanan juga membutuhkan fungsi khusus yang harus didukung oleh semacam pendaftaran dan kualifikasi rekanan, pengembangan rencana dan tujuan bisnis, asesmen terhadap kinerja, pelatihan rekanan, dan administrasi dana pemasaran di antara organisasi. Yang keenam, stakeholder yang lain. Stakeholder dari CRM adalah karyawan, investor, dan pemasok. Yang ketujuh, manajemen hubungan karyawan. Aplikasi manajemen hubungan karyawan memberikan fungsi pendukung untuk memastikan karyawan dibekali keterampilan, pengetahuan, dan motivasi. Kedelapan, manajemen hubungan pemasok. Awalnya hanya fokus pada aspek transaksi pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Namun sekarang fokus untuk mengembangkan efisiensi rantai persediaan. 9. Portal hubungan investor. Untuk memungkinkan investor mengakses informasi penting, misalnya pengenalan sekilas tentang perusahaan, visi misi, strategi, laporan keuangan, dan lain-lain.
Analisis CRM. Yang pertama, pelaporan standar. Pelaporan CRM dapat disusun sebelum atau berdasarkan permintaan dari pelanggan. Pada umumnya, laporan standar ini diberikan dengan aplikasi software CRM. Pelaporan ini dibuat atas pesanan permintaan, memberi kesempatan kepada pengguna untuk memilih suatu perangkat tersebut. Kemudian, perangkatnya itu dapat digunakan untuk menyusun laporan yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua, pemrosesan analitis online atau OLAP. Teknologi OLAP ini memungkinkan informasi diubah ke dalam format yang sesuai dengan analisis dan pemeriksaan ad hoc disimpan ke dalam gudang data. Yang ketiga, penggalian data. Penggalian data ini sebuah kemampuan analitis yang penting pada jumlah industri. Proses penggalian data bertujuan mengidentifikasi pola-pola hubungan dalam data dengan menggunakan proses seleksi, eksplorasi, dan permodelan. Yang keempat, pembiayaan berbasis kegiatan. Sistem pembiayaan standar tradisional pada umumnya bersifat produk sentris. Akibatnya, sistem ini kurang rinci dalam menganalisis biaya melalui jalur dan pelanggan. Namun, CRM bergantung pada pemahaman profitabilitas pelanggan, yaitu sebuah kalkulasi yang membutuhkan informasi pembiayaan pada tingkat pelanggan. Berikut studi kasus mengenai teknologi informasi CRM. Jatim Park Group telah berdiri selama 17 tahun, menggunakan sistem marketing dengan memaksimalkan sosial media sebagai media utama untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Keseriusan program pemasaran tersebut dapat dilihat dari konten yang disajikan di Instagram dan Facebook yang masih terus berjalan. Selain itu, Jatim Park Group juga melakukan kegiatan sales visit, yaitu kunjungan para marketer ke sekolah-sekolah di beberapa daerah di luar Jawa Timur yang belum pernah mengunjungi Jatim Park. Penggunaan website adalah sebagai company profile, pemberi informasi mengenai event, promo di Jatim Park, sebagai situs pembelian tiket, dan salah satu bagian dari customer service. Target utama yang ingin dicapai oleh JP Group adalah anak-anak usia dini dan remaja, dan dapat dicapai di setiap tahun. Mengusung konsep bermain dan belajar dengan menghadirkan park yang memberikan edukasi dapat menyasar seluruh target konsumennya. Saat ini JP2 atau Secret Zoo merupakan park dengan tingkat kunjungan tertinggi dari tahun ke tahun. Pengembangan masing-masing park ditangani oleh manajemen tiap park itu sendiri, sehingga Office JP Group merupakan alat kontrol sekaligus bagian dari pemasaran utama untuk seluruh park yang ada. Pengembangan jaringan rekanan dilakukan dengan cara menjalin relasi dengan berbagai perusahaan yang berkaitan untuk kemudahan transaksi dan pelayanan konsumen. Peningkatan jumlah pelanggan baru dan menjaga loyalitas konsumen lama dilakukan dengan terus menghadirkan event yang cocok untuk seluruh target pada setiap park. Penggunaan teknologi informasi adalah dengan menggunakan website yaitu www.jtp.id dan sosial media. Website yang ada masih belum dapat meningkatkan penjualan secara signifikan karena masih kurang interaktif dan fleksibel. Saat ini JTP juga belum menggunakan sistem yang terintegrasi. Input data konsumen masih dilakukan secara manual, yakni dengan menggunakan kertas mengenai data konsumen yang diisi oleh pegawai FO, kemudian akan diinput oleh JRO setiap bulannya, untuk kemudian dilakukan pelaporan dan analisa dalam monthly meeting JTP Group. Adapun kendala penggunaan teknologi informasi PT Jatim Park Group adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan website yang kurang interaktif dan menarik. Website memiliki informasi yang jelas dan lengkap, namun website yang ada masih belum menarik dan interaktif bagi target kategori remaja, sehingga website masih belum banyak memberikan profit bagi JTP Group. Yang kedua, menggunakan Microsoft Excel masih belum praktis. Hingga saat ini Jatim Park Group belum memiliki sistem atau aplikasi yang terintegrasi. Salah satu strategi awalnya yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan pekerjaan JRO. Namun kegiatan input data tersebut masih dianggap kerja 2 kali. Yang ketiga, data alamat email pelanggan tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Data yang diperoleh dari data pembelian tiket secara online ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh marketing department, sehingga apabila ada kabar terbaru mengenai event, diskon, promo, dan lain-lain, pelanggan tidak akan mendapatkan email apapun. Namun, apabila ada email masuk, pihak admin dengan cepat merespon. Yang keempat, telepon kantor yang belum extension. Kantor Jatim Park Group memiliki telepon kantor yang belum terhubung secara otomatis dengan departemen lainnya,
sehingga front office harus menanyakan kepada konsumen mengenai keperluannya, sehingga tidak efektif dan menyebabkan komunikasi lebih dari satu arah.